Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melakukan sekolah atau pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tatap muka ini rencananya akan dimulai tahun depan, tepatnya 4 Januari 2021. Agar jangan sampai terjadi klaster baru COVID-19, berbagai upaya di bidang pendidikan dilakukan, seperti teknis sekolah tatap muka maksimal 2 jam sehari, dengan ketentuan sekolah 1 jam siswa diajak keluar ruangan untuk berjemur dan menghirup udara segar. Pembagian siswa dengan sistem bergilir dan diberi jarak waktu selama 60 menit, misalnya sesi pertama pukul 8, dilanjutkan sesi 2 pukul 9. Sedangkan mata pelajaran yang diajarkan ada 6, yakni pendidikan agama Islam, PKN, matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Jarak duduk dibatasi 1,5 meter dengan maksimal tiap sesi 50% dari jumlah siswa. Kami dari SDN Kadangan Kota 1 untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada semester kedua ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang mana sebelum masuk pintu gerbang anak-anak sudah mencuci tangan dengan pakai sabun, terus memakai masker dari rumah, kemudian membawa bekal dari rumah karena kantin di sekolah kami tidak menyediakan untuk makanan. Jadi dalam hal ini semua sudah disiapkan orang tua wali siswa di rumah. Pembelajarannya ada 6 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa, agama, EPS, PKN, dan IPA. Jadi ada 6 mata pelajaran yang kami berikan di sekolah. Ruang kelas telah kami sediakan tempat cuci tangan, kemudian sabun, terus tisu, baik tisu basah maupun tisu yang kering. Kemudian kami juga di sekolah menyiapkan masker untuk kalau ada anak yang maskernya tidak layak, maka kami ganti dengan masker yang layak. Untuk kesiapan sekolah, semua fasilitas protokol kesehatan sudah tersedia, seperti fasilitas cuci tangan, termogan, dan lainnya. Kantin sekolah tidak dibuka, siswa-siswi diharuskan membawa bekal sendiri dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan ada beberapa hal kesiapan Dinas Pendidikan khususnya di bidang pendidikan sekolah dasar untuk menghadapi pembelajaran tatap muka di tahun 2021 nanti, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2021. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan dan kami laksanakan di lapangan. Di antaranya adalah meninjau langsung ke sekolah-sekolah. Kami menugaskan beberapa orang staf seluruhnya ya, dari SD, kemudian dibantu oleh juga dari pendidikan anak usia dini untuk terjun ke lapangan melihat kesiapan mereka. Jadi tanggal 23 Desember 2020 tadi sudah kami seluruhnya ke lapangan memeriksa, kemudian mereka para kepala sekolah mengisi daftar periksa sehingga nantinya apa saja yang sudah mereka laksanakan dan mereka siapkan untuk menghadapi kegiatan pembelajaran tatap muka di 2021. Kemudian juga dengan seluruh kepala sekolah sudah kami koordinasikan hal-hal yang perlu mereka siapkan agar nantinya tidak terjadi klaster baru di sekolah kita dengan adanya pembelajaran tatap muka ini, sehingga kita sangat ketat untuk mengawasi pembelajaran yang akan dilaksanakan tahun depan, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar. Ini sangat kita tekankan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengawasi ini sehingga apa yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan lancar dan protokol kesehatan sangat ketat kita laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Bidang SMP Jawahartati SPD MPD menyampaikan beberapa informasi mengenai kesiapan siswa kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi ini.
sesuai dengan SKP 4 Menteri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh tentukan izin pembelajaran tatap muka berdasarkan kewenangannya. Maka dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berencana untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka tahun ajaran 2020-2021 ini dengan terlebih dahulu melakukan pemenuhan kewajiban-kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban sekolah. Kewajiban sekolah itu adalah pertama dia harus mengisi daftar pemeriksaan kesiapan satuan pendidikan melalui Dapodik sekolah masing-masing dan dicetak, dikirim ke bidang kita, bidang SMP, yaitu seksi kurikulum dan penilaian, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan di sekolah itu seperti tempat cuci tangan dengan ketetapan 1 buah untuk 10 orang siswa, kemudian kebersihan sekolah termasuk toilet, WC sekolah dan lain sebagainya, kemudian tersedianya masker cadangan dan hand sanitizer di sekolah, kemudian ketersediaan termogen di sekolah. Yang ketiga, pemetaan data warga satuan pendidikan itu tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan seperti data pendidikan dan tenaga pendidikan memiliki kondisi medis komorbid atau penyakit bawaan seperti asma, paru-paru, gula darah itu dan diperbolehkan untuk tidak hadir ke sekolah dengan menyertakan surat keterangan. Kemudian data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye atau merah atau sebelumnya. Nah, ini mau tidak mau dia harus melakukan isolasi mandiri. Kemudian data warga satuan pendidikan yang memiliki kontak dengan orang tua atau terkonfirmasi positif COVID-19 belum menyelesaikan isolasi mandiri, maka dia harus menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan ini juga antara pihak sekolah dengan orang tua itu membuat kesepakatan bersama atau MOU. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan berupa pernyataan bahwa memang dari semua orang tua siswa atau wali itu harus mengizinkan anaknya untuk melakukan tatap muka. Jadi surat pernyataan itu sangat dibutuhkan sekali oleh pihak sekolah. Kemudian di sekolah juga tidak membuka kantin sekolah, tetapi di sekolah atau orang tua wajib menyediakan atau memberikan bekal kepada anaknya. Kemudian memastikan bahwa tidak ada yang jualan di sekitar lingkungan sekolah. Pembelajaran di sekolah juga diatur waktunya dan dimulai dari jam 8 WIB sampai dengan maksimal 2 jam pelajaran atau 120 menit. Dan siswa nanti ada pergantian sesinya, itu bisa dibawa keluar ruangan untuk berjemur atau menghirup udara segar. Pembagian siswa dengan sistem bergilir atau mungkin sistem shift apabila memang di sekolah itu siswanya banyak. Nah, jadi ada pemenuhan untuk shiftnya dari jam 8 sampai jam 9, kemudian jam 10 sampai jam 11. Jadi kita beri waktu 2 jam saja untuk pembelajarannya. Mata pelajaran yang diajarkan pun juga kita lihat. Yang pertama ini pada sesi pertama mungkin itu kita yang memang dianggap sangat penting, yaitu PAI atau Pendidikan Agama Islam, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, EPS, IPA, Bahasa Inggris. Untuk penjaskes dan ekstrakurikuler itu belum diperbolehkan untuk dilaksanakan. Kemudian untuk pembagian kelompok belajar dan pengaturan jadwal pembelajaran disesuaikan dengan keadaan setiap ruangan kelas yang memadai daripada siswa dengan ketentuan maksimal 50%. Jadi ini memang terbatas. Jadi dari kepastian kapasitas normalnya untuk dihadirkan per kelas dan jarak duduknya itu 1,5 meter kepada siswa. Kemudian siswa tidak diperbolehkan menggunakan alas meja dari kain atau melepas sepatu sebelum masuk ruang kelas, meminjam alat tulis dan lain sebagainya, itu tidak kita perkenankan. Kemudian guru harus hadir minimal 15 menit sebelum siswa datang masuk ke sekolah, karena guru-guru juga perlu memantau kedatangan siswa ke sekolah, kemudian mengarahkan anak didiknya menjalankan protokol kesehatan sebelum pembelajaran dimulai. Melaporkan jadwal yang sudah dibuat ke Dinas Pendidikan itu wajib bagi semua sekolah. Kami juga sudah melakukan pemantauan ke semua sekolah, karena untuk SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu ada 37 SMP negeri dan swasta, dan kami sudah melakukan
meninjau untuk sekolah-sekolah ke-37 ini tentang kesiapan-kesiapan sekolah. Insya Allah pada tanggal 4 Januari nantinya sesuai dengan keputusan bersama, dan ini akan kita laksanakan di tahun ajaran semester ini. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan anak-anak kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, pengajar juga sehat walafiat dan siap untuk melakukan tatap muka di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan insya Allah mulai tanggal 4 Januari ini akan melaksanakan kepada seluruh anak-anak murid SD dan SMP memulai pelajaran tatap muka. Ini kami laksanakan dengan penuh persiapan yang diawali kemarin kami mengajukan permohonan kepada Pak Bupati selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pemulihan COVID-19. Kemudian kami melakukan presentasi di hadapan tim yang terdiri dari Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Dinas Kesehatan, dan anggota tim lainnya mengenai kesiapan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kita diberikan izin dengan catatan bahwa Dinas Pendidikan harus benar-benar siap, baik itu dari segi sarananya, prasarananya, maupun dari pendukung untuk protokol kesehatan. Alhamdulillah juga kami sudah mulai menyiapkan dari awal, yaitu penganggaran untuk pembelian dan penyiapan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan, yaitu melalui dana BOS, baik itu reguler, afirmasi maupun kinerja. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing, yaitu oleh Dinas Pendidikan, oleh sekolah, dan juga oleh orang tua. Kalau dari sekolah ini mereka mempunyai kewajiban bahwa yang pertama ini harus mengisi data dulu di Dapodik, kemudian juga menyiapkan sarana prasarana pendukung, kemudian juga menyiapkan pernyataan dari orang tua, dan juga menyiapkan jadwal. Kemudian ada kewajiban orang tua juga, karena semua pembelajaran tatap muka ini harus didukung oleh orang tua. Jadi ada kewajiban orang tua, yaitu mereka wajib menjaga bahwa anak mereka yang sakit itu tidak boleh diizinkan untuk sekolah. Kemudian yang kedua, orang tua juga kami anjurkan untuk antar jemput anak ke sekolah. Kenapa? Karena dalam rangka untuk meyakinkan orang tua bahwa anak itu dari rumah nyata ke sekolah, dan dari sekolah pasti akan pulang ke rumah tanpa kemana-mana. Kemudian orang tua dilarang untuk memberikan uang jajan, karena di sekolah juga kami tidak membuka kantin. Jadi orang tua silakan membawa bekal anaknya untuk dimakan di sekolahan. Jadi dukungan orang tua ini sangat penting bagi pembelajaran tatap muka ini, karena semua pembelajaran tatap muka ini yang diutamakan adalah kesehatan. Jadi hal-hal lain itu semuanya berorientasi pada kesehatan. Jangan sampai pada saat pembelajaran tatap muka ini menjadikan klaster baru sekolah. Dan kami menghimbau kepada para orang tua agar pada 4 Januari itu anak-anak kita sudah steril dari segi protokol kesehatannya. Misalnya karena pada saat itu kita sedang libur panjang, anak-anak kita tolong dijaga, jangan sampai mereka berada di kerumunan yang mengakibatkan pada 4 Januari itu mereka dalam kondisi tidak sehat. Jadi tolong disterilkan anak kita agar pada tanggal 4 Januari itu mereka benar-benar sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang paling utama, dan sekali lagi kepada para orang tua, tolong dukungannya dalam pembelajaran tatap muka ini. Dan kita berharap dan doa semua dari masyarakat Hulu Sungai Selatan bahwa pembelajaran tatap muka ini jangan sampai menjadikan klaster baru, dan semua kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan ini menjadi kebahagiaan kita semua.
Tim Liputan HSS TV melaporkan.